Jadi kita lagi ada di Jakarta Marketing Week 2023. Aku tuh ngerasa beruntung banget karena dipilih menjadi salah satu pembicara dalam event besar ini. Nah, jadi hari ini aku tuh mewakilin strategic marketing eksekutifnya MBA, kerjasama Mac Plus dan ITB University. Kalian tontonin aku terus, nanti liatin aku, mudah-mudahan aku keren nanti di panggung. Jangan sampai deg-degan ya, ikutin terus acaranya. Oke, berikutnya kalau tadi mewakili dari state owned enterprise Mbak ya, dari BUMN, nah ini mungkin dari institusi yang berbeda lagi. Ini sebagai perspektif entrepreneur, sudah ada Mbak Kristi sebagai CEO Forta Beauty. Mungkin bisa cerita bagaimana mengkonvergensikan antara marketing dengan finance. Silakan. Boleh, ya? Silakan Mbak. Punten Pak Haka, saya tadi ngomong sama beliau, deg-degan nih ngomong di depan masternya. Selamat sore, salam bahagia buat kita semua. Tak kenal maka tak sayang, izinkan saya sedikit menceritakan tentang latar belakang berdirinya Forta Beauty Clinic. Jadi di tahun 2019, tepatnya berawal dari Palembang, Sumatera Selatan, Pak Haka juga pernah kunjungan ke klinik kita by the way. Di situ kami membangun Forta Beauty Clinic. Lalu selama 3 tahun memperdalam product market fit. Di tahun ini, di Januari kemarin, kami akhirnya memutuskan untuk berekspansi ke Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Nah, sebagai seorang CEO, saya memilih 2 KPI utama yang saya jaga dengan sepenuh hati. Karena menurut saya, tanpa kedua KPI tersebut, perusahaan atau organisasi dengan visi sebesar apapun tidak akan sustainable. Terlebih lagi untuk Forta yang dimulai secara organik alias modal sendiri. KPI yang pertama adalah revenue atau yang kita biasa dengar itu dengan omset. Dan KPI yang kedua adalah net profit margin alias persentase keuntungan bersih. Kenapa saya memilih revenue atau omset sebagai tolak ukur pertumbuhan sebuah perusahaan? Karena di dalamnya itu termasuk banyak hal. Dari pertumbuhan customer baru, retention rate, juga upselling, kita juga bisa lihat customer satisfaction index di dalamnya. Nah, untuk menaikkan revenue, saya biasanya mencari chief of marketing kami. Kira-kira ada yang bisa tebak nggak? Kalau seandainya saya ingin menaikkan KPI kami yang kedua, yaitu net profit margin, atau persentase keuntungan bersih, divisi apa yang saya akan cari? Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak? Jangan ngantuk dulu nih. Kita ada mau membagikan makeup box dari Forta nih yang bisa tebak. Sudah dikasih hadiah langsung. Ya, Pak. Boleh dibantu mungkin teman-teman mic-nya. Boleh maju aja Mbak. Boleh maju ke depan. Divisi Finance. Yeay. Betul jawabannya? Betul banget. betul. Jadi kan kita converging ya. Ini integrating sebenarnya marketing dan finance. Untuk saya mau menaikkan net profit margin kami atau persentase keuntungan bersih, poin utama yang biasa saya cari adalah produk dengan keuntungan tertinggi. Nah, data yang ditemukan tim finance inilah yang nanti akan menjadi pertimbangan divisi marketing kami sebagai promosional material ataupun iklan yang akan mereka pilih untuk Forta Beauty Clinic. Masalahnya, terkadang produk dengan persentase keuntungan tertinggi ini belum tentu cukup appealing atau menarik untuk customer beli. Kita lihat contohnya. Supermarket biasanya menjual minyak goreng dengan harga miring. Nah, minyak goreng dengan harga miring ini tentu saja mereka punya margin keuntungan yang sangat rendah ataupun jangan-jangan minus. Karena itu customer itu dibatasin kuantiti pembeliannya. Dari data yang tim finance temukan, yaitu data keuntungan produk dengan margin persentase tertinggi hingga terendah, ini belum tentu bisa langsung dipakai untuk tim marketing. Jadi tugas utama marketing fast finance adalah
mengeluarkan vs menghemat budget. Jadi kita ini meng-create we vs them mentality. Jika tugas utama mereka saja sudah sangat bertolak belakang, tentu saja ini akan sangat menghambat pertumbuhan organisasi. Bagaimana solusinya agar we vs them itu equal to us? Jadi menurut opini saya, ada 2 poin utama untuk mengintegrasikan divisi marketing dan finance supaya mereka ini nggak bermusuhan. Poin yang pertama adalah dimulai dari seorang leader yang mempunyai visi yang clear dan tentu saja dapat dikomunikasikan secara jelas ke timnya. Sehingga kita creating us mentality agar dapat bekerja berdampingan demi kemajuan organisasi. Poin yang kedua adalah berkomunikasi dengan bahasa yang sama. Kalau kita lihat, tugas utama finance adalah efisiensi. Efisiensi di sini tidak berarti tidak mengeluarkan budget sama sekali, melainkan menggunakan uang tersebut untuk promosional material yang lebih tepat sasaran lagi. Bagaimana solusinya agar kita dapat berkomunikasi dengan bahasa yang sama? Di Forta kita kenal term hybrid marketing. Apa itu hybrid marketing? Hybrid marketing adalah marketing yang berkomunikasi menggunakan data. Jadi menggunakan data yang ada, persentase keuntungan produk dengan margin tertinggi dan terendah. Saya meminta divisi marketing dan finance itu untuk duduk bersama. Mereka harus menyepakatin satu poin keuntungan di mana mereka dapat setujui bersama. Daripada berjalan dalam kegelapan, di sini marketing harus tahu persentase keuntungan dari produk yang sebenarnya mereka lagi promosiin tuh. Karena mereka sebenarnya cuma tahu harga jualnya tanpa tahu persentase keuntungannya. Chief marketing kami pun akhirnya dapat meng-create strategi yang lebih seimbang di mana mereka menemukan produk yang disukai masyarakat dan juga menggabungkan antara produk yang dapat menguntungkan organisasi. Dengan bahasa yang sama, kami juga tanpa sengaja meng-create culture agility atau yang Pak Andri tadi sampaikan itu culture agility itu lincah. Penting banget untuk startup, terutama untuk Forta, seperti moto kerja kami adalah GPL, nggak pakai lama. Nah, dengan data yang benar dan dikomunikasikan dengan tepat, kami juga dapat meng-create deeper level of understanding antar dua divisi tersebut. Kalau menurut saya, marketing tanpa finance itu seperti keluarga beribu tanpa seorang ayah. Saya juga teringat kata-katanya Pak Hermawan Kartajaya nih, kalau marketing dan finance harus selalu menjadi garda terdepan dari sebuah perusahaan. Jadi sebagai penutup, menurut saya dengan leader yang mempunyai visi yang clear dan dapat dikomunikasikan dengan jelas, kita dapat meng-create as mentality sehingga kita dapat berdampingan dan bekerja bersama-sama untuk kemajuan sebuah organisasi. Sekian kiranya paparan saya hari ini. Selamat sore, terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Kristi. Silakan mungkin penguji berikutnya. Oke, dan ini entrepreneur nih. Silakan Mova. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Mova, ingin bertanya kepada Mbak Kristi Chang. Mbak tadi membahas tentang finance dan marketing, bagaimana cara mengkonvergensikan. Realitanya di lapangan, orang marketing nggak mau belajar finance, orang finance nggak mau belajar marketing. Berarti kan saya sebagai top management shareholders, apakah saya harus menyadarkan dua divisi ini? Orang marketing, lu jangan cuma ngabisin duit, coba lu pelajarin gimana cara duit bekerja. Atau dari sisi orang finance-nya, lu jangan cuma nahan duit, lu harus mikir gimana cara biar duitnya datang. Karena kan realitanya marketing ngabisin duit sebanyak mungkin, finance menahan duit sebanyak mungkin. Yang pusing yang mana? Atasannya. Nah, gimana cara menyadarkan dua divisi ini agar saling belajar satu sama lain untuk mensinergikan apa yang harusnya mereka lakukan? Terima kasih.
bocoran sedikit, Mova ini entrepreneur juga Mbak, dia punya property company sambil kuliah juga ya. Ya, saya nanti bakal kuliah di MBA. Baru mau saya sindir. Betul. Sudah lah, berarti enggak Tapi usah baru disindir. semester 4 sekarang di Oke. S1-nya. Ya. Oke, silakan Mbak Kristi. Jadi waktu di tahun kedua aku mulai bangun bisnis ini, aku mulai tes personality tim-tim di bawah aku. Waktu itu divisi marketing tuh isinya 4 orang, Mova ya tadi ya. Bayangin aja ya, kita pakai 16 personality, 3 orang punya personality yang sama persis, ini di dalam marketing, dan 1 orang itu cuma beda 1 huruf aja. Jadi kalau kalian pernah tes MBTI itu hanya 4 letter. Di sini aku tuh ngelihat, wow, kadang-kadang ya sebagai entrepreneur kan tugas kita adalah naruh orang yang tepat di tempat yang tepat. Kebanyakan masyarakat Indonesia jujur aja kuliah aja mereka masih bingung. Aku banyak terima contohnya salah satu public relation aku di Palembang itu lulusan sarjana pendidikan matematika. Dia bagus banget di PR, excellent menurut aku. Tapi terkadang mereka aja waktu kuliah bingung. Jadi di sini menurut aku ketika marketing atau finance itu memang ada orangnya masing-masing dan kita nggak bisa ngelombain ikan tapi lomba manjat pohon. Maka dari itu aku ngomong tadi itu adalah hybrid marketing. Marketing nggak mungkin bisa jadi finance, tapi mereka bisa memahami kenapa finance itu harus berpikiran seperti itu. Bukan berarti tidak mengeluarkan uang, tapi finance cuma bilang, tolong dong kalau keluarin duit, yang penting hasilin buat kami. Jangan sampai kalian cuma keluarin duit, oke. Bahasa yang beda tuh yang kayak, aku tuh mesti campaign ini karena ini bakal naikin branding kita. Sedangkan finance tuh nggak kenal branding, nggak ada KPI-nya, nggak ngasilin duit buat mereka. Jadi contohnya ya di Forta kita tuh memperkenalkan kan ada ROAS tuh, return on ad sales. Setiap tahun permintaan ROAS itu harus disertain sama hasil bukti omset dari tahun sebelumnya. Jadi ketika marketing minta uang sama finance ataupun sama saya, ini Pak saya mau keluarin 100 juta tapi tahun lalu 100 juta ini ngasilin 2M loh buat kita. Jadi di situ pun mereka bisa komunikasi dengan bahasa yang sama karena menurut saya ngerubah orang marketing jadi finance dan ngerubah finance jadi marketing itu kayak balik lagi ngelombain ikan tapi ngelomba manjat pohon. Biarin aja mereka di divisi masing-masing, hanya saja kita menciptakan bahasa yang saling dipahamin nih. Jangan pakai brandingan tapi nggak ada duitnya. Gitu dari saya. Terima kasih. Oke, jadi kembali ke presentasi Mbak Kristi tadi, vision dengan bahasa yang sama gitu ya, sehingga nyambung gitu antara dua divisi ini. Oke. Thank you buat yang udah nontonin aku. Aku happy banget hari ini bisa sharing-sharing pengalaman aku sebagai entrepreneur selama beberapa tahun terakhir ini. Nah, jangan lupa subscribe, like, dan mention. Semoga presentasi aku hari ini nggak mengecewakan sampai kalian juga share ke teman-teman kalian ya. See you next time.